Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Julai Fatul Sinaboru Siregar, NIM 41911111062. Nah, kesempatan kali ini saya akan mencoba sebuah aplikasi pembuat animasi. Dan aplikasi ini katanya terbilang mudah untuk digunakan oleh siapapun tanpa memiliki kemampuan dasar pembuatan animasi. Aplikasi ini juga dapat digunakan dengan mudah, baik itu menggunakan laptop atau PC maupun lewat smartphone. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya ada yang sudah mengetahui aplikasi ini. Ya, aplikasi pembuat animasi yang akan saya praktekkan nanti adalah Plotagon. Ya, namanya aplikasi Plotagon. Kelebihan dari Plotagon ini adalah memudahkan para penggunanya dengan fitur-fitur yang cukup instan. Beberapa fitur instan tersebut misalnya pembuat karakter. Kita bisa membuat karakter yang baru dengan sangat mudah. Tinggal memilih bentuk wajah, bentuk mata, bentuk rambut, pakaian, aksesoris, dan lain sebagainya. Kemudian kita tidak perlu menggambar lagi. Bahkan tanpa membuat karakter baru pun bisa karena Plotagon telah menyediakan puluhan karakter yang unik. Dan di Plotagon juga tersedia pembuatan karakter acak atau random, yaitu sekali klik maka akan terbentuk karakter yang baru. Kemudian dari sisi pergerakan atau animasi, Plotagon sangat mudah digunakan. Kita tidak perlu secara manual menggerakkan gambar. Misalnya kita ingin karakter tersebut melihat ke atas, maka tinggal pilih pergerakan melihat ke atas. Sekali klik langsung karakternya melihat. Atau misalnya kita ingin karakter tersebut batuk, maka kita tinggal klik animasi batuk. Sehingga sekali klik langsung animasinya batuk. Begitu. Kemudian di dalam Plotagon ini juga tersedia background 3D. Nah, jika kita ingin memilih ruangan kantor, maka kita klik scene kantor. Kemudian kita bisa menentukan scene kantor tersebut, karakter ingin di posisi mana. Lanjut, untuk saat ini Plotagon tidak tersedia suara bahasa Indonesia, sehingga kita harus merekam suara kita. Nah, kalau bahasa yang tersedia lebih mudah karena kita cukup mengetik naskah dan karakter tersebut akan merubah naskah kita menjadi suara secara otomatis. Namun sekali lagi fitur tersebut belum tersedia dalam bahasa Indonesia sehingga kita harus merekam suara secara manual. Walaupun demikian, Plotagon tetap memudahkan kita karena suara kita yang direkam akan secara otomatis diikuti oleh pergerakan mulut dari karakter yang kita gunakan. Sehingga tidak perlu lagi menyinkronkan gerakan mulut karakter dengan suara kita. Nah, begitu ya kelebihan dari Plotagon. Memang masih ada kekurangan. Nah, kekurangan yang paling terasa dari aplikasi Plotagon ini adalah terbatasnya jenis gerakan karakter. Karena kita tidak bisa menambahkan karakter yang baru. Misalnya kita ingin berjalan atau berlari, maka hanya tersedia 4 gerakan berjalan saja. Itu pun di scene tempat tertentu, tidak bisa di semua tempat. Nah, selain memiliki kelebihan, Plotagon tentunya memiliki kekurangan. Yang pertama, Plotagon hanya enak digunakan untuk mengetikkan dialog dalam bahasa Inggris. Jika dialog dalam bahasa Indonesia, maka lafalnya akan terdengar aneh. Untuk itu, kita bisa menggantinya dengan rekaman suara kita sendiri menggunakan tombol mikrofon yang disediakan. Yang kedua, saat kita membuat karakter sendiri, hanya disediakan masing-masing satu suara karakter pria dan wanita saja. Sehingga, misalkan kita ingin membuat 3 karakter wanita, semua karakternya akan bersuara mirip. Yang ketiga, tidak tersedianya karakter hewan, sehingga membuat kita agak terbatas saat ingin membuat video animasi yang menampilkan hewan. Dan yang terakhir, tidak bisa menampilkan dialog dan gerakan animasi secara bersamaan, sehingga juga membuat animasi masih terlihat sedikit kaku. Namun, di samping kekurangan tersebut, menurut saya software Plotagon untuk pemula ini tetap bisa membuat ide dan kreativitas kita tertuang dengan baik. Saya merekomendasikan software ini bagi teman-teman yang membuat channel YouTube animasi namun tidak mau bersusah-susah menggambar dan mengatur gerakan animasinya dengan proses yang rumit. Oke, seperti itulah pengenalan dari aplikasi atau software Plotagon. Langkah-langkah mengembangkan animasi pada Plotagon. Di sini saya akan mencontohkan cara mendownload dan install software animasi Plotagon.
Nah, software Plotagon ini tersedia baik untuk PC atau laptop maupun untuk handphone, Android maupun iOS. Kemudian, untuk yang ingin memasangnya di handphone, kita bisa langsung ke Play Store atau App Store. Kemudian kita ketikkan di menu pencariannya yaitu Plotagon. Sedangkan untuk yang menggunakan aplikasi tersebut di PC atau laptop kita pilih yang menu desktop app. Nah, ini juga bisa melalui mobile app ya, untuk mendownload atau login pada Plotagon. Yang pertama kita buka browser atau Google. Nah, di sini saya pakai Google Chrome. Kemudian kita klikkan Plotagon. Oke, berikutnya kita pilih yang pertama ini. Nah, di sini kita pilih yang desktop app. Oke. Nah, nantinya kita akan diberikan arahan atau petunjuk mengenai pendownloadan aplikasi atau software Plotagon ini. Nah, nantinya hasil downloadannya akan terlihat pada laptop atau komputer teman-teman. Nah, ini adalah hasil downloadan yang sudah saya download ya sebelumnya. Nah, ini kita klik open. Oke, ini kita tunggu ya sampai prosesnya selesai. Nah, jika terdapat tulisan seperti ini, kita pilih yang automatically close application and attempt to restart them after setup is complete. Kemudian klik OK. Oke, klik finish. Nah, setelah kita selesai mendownload aplikasi atau software Plotagonnya, kemudian kita langsung membuka aplikasinya. Setelah kita selesai membuka aplikasinya, kita lihat ya, ini adalah tampilan menu login. Atau di sini jika kita masih baru pertama kali mendownload aplikasinya atau baru pertama kali menggunakan aplikasi Plotagon ini, kita bisa klik sign up. Tetapi jika kita sudah memiliki akun yang sebelumnya sudah kita download, sudah pernah kita gunakan, kita bisa klik sign in. Nah, di sini ada dua pilihan. Juga sign in with Google berarti kita masuk dengan Google, kemudian sign in with Microsoft berarti kita masuk atau login dengan akun Microsoft. Sedangkan saya sebelumnya sudah mendownload ya di hari sebelumnya, tinggal login saja atau sign in. Nah, ini tinggal masukkan email dan password yang telah dibuat sebelumnya. Saya ingatkan kembali, jika teman-teman masih pertama kalinya menggunakan atau mendownload aplikasi ini, berarti klik yang sign up ya, bukan yang sign in. Ini kenapa saya sign in? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya sudah mendownload di hari sebelumnya. Kemudian klik sign in. Pengaplikasian media pembelajaran berbasis Plotagon dalam proses belajar. Nah, oke, berikutnya di sini kita akan memulai membuat video animasi. Setelah kita login, maka kita bisa langsung mengklik tombol create video untuk membuat video animasi baru, atau klik video yang sudah pernah tersimpan untuk meneruskan animasi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini ya. Untuk yang pertama kalinya atau membuat video baru, kita klik yang create video. Kemudian di sini kita lihat ada dua pilihan, apakah yang scene gambar atau scene tulisan. Yang pertama kita akan membuat scene tulisan, maka kita pilih yang simbol ini. Kemudian klik. Oke, kita coba membuat scene tulisan. Untuk memberi judul animasi video yang kita buat, maka kita akan langsung di sini terlihat, yaitu untuk membuat judulnya ya. Kita ketikkan di sini, misalnya nah, kita contohkan materi luas dan keliling persegi panjang. Oke. Nah,
Setelah kita klik, maka akan muncul ya, ini tulisannya atau judulnya. Kemudian ada beberapa fitur pengaturan yang tersedia. Kita lihat di sini ada center, left, atau right. Nah, di sini kita pilih posisi tulisannya center atau di tengah. Kemudian tulisan silent ini untuk menentukan apakah tulisan tersebut akan dibacakan atau tulisan saja. Ya, kita lihat. Nah, ini ada tersedia suara yang akan digunakan untuk membacakan tulisan yang telah kita buat. Tapi karena untuk judul saya pilih yang silent saja. Oke, berikutnya untuk tanda lonceng ini. Tanda lonceng ini untuk memberikan sound effect seperti guru, angin, jeritan orang, dan lain-lain saat scene tersebut dimainkan. Berikutnya tombol nada yang ini untuk memberikan musik latar belakang saat scene tersebut dimainkan. Selanjutnya yang tombol A ini untuk menambah scene tulisan baru. Lanjut yang tombol papan sutradara atau clapperboard ini untuk menambahkan scene gambar baru. Nah, saat kita memilih tulisan silent, maka kita tidak bisa memilih karakter mana yang akan membacakan tulisan kita tersebut. Oke, seperti itu ya untuk yang membuat scene tulisan. Selanjutnya kita akan membuat scene gambar. Scene gambar adalah inti dari animasi yang akan kita buat, karena di dalamnya akan menampilkan background atau latar belakang sesuai tema animasi yang kita inginkan. Tokoh animasi merupakan aktor animasi kita, gerakan animasinya, dan lainnya. Kemudian untuk membuatnya, kita klik yang ini ya, kita klik. Nah, oke, akan terlihat ya tampilannya seperti ini. Kemudian di sini kita pilih scene yang diinginkan. Nah, di sini sudah terdapat pilihan scene yang tersedia pada Plotagon. Nih, kita lihat di sini ada fantasi, backdrop, healthcare, history, holiday, home, law enforcement, office, outdoors, public, school, dan yang lainnya. Kita pilih yang ini ya, classroom. Oke. Setelah kita pilih, di sini saya akan memilih karakter yang sudah disediakan Plotagon. Nah, di sini kita klik no actor. Nah, ini kita pilih ya. Misalnya kita misalkan yang ini Lucy. Kemudian ini terlihat ya aktornya. Di sini untuk memilih aktornya. Di sini adalah scene-nya dan ini posisi dari aktornya. Nah, di sini kita ada dua pilihan, with extras atau no extras. Kita buat yang with extras. Nah, ini bertambah lagi ya karakternya. Oke, selain dua tombol antara scene dengan aktor serta posisi, kemudian ada tombol dialog untuk membuat karakter bicara dan bergerak sesuai keadaan atau mood yang dipilih. Sedangkan tombol kilat yaitu untuk membuat karakter bergerak sesuai yang dipilih, misalnya berjabat tangan atau yang lainnya. Tips dan trik mengembangkan animasi menggunakan aplikasi Plotagon. Nah, di sini saya pilih yang scene gambar. Klik, kemudian kita pilih scene-nya. Di sini ada banyak scene yang sudah disediakan di Plotagon. Nah, ini bisa kita pilih sesuai yang kita inginkan. Saya misalkan yang classroom. Oke, berikutnya di sini saya pilih aktornya. Nah, misalkannya ini Grace. Nah, kemudian untuk menambahkannya lagi, di sini juga kita bisa create karakter. Nah, ini karakternya sudah tersedia male or female. Nah, atau secara random. Nah, misalnya seperti ini. Atau kita pilih saja yang female. Oke, kita lihat di sini adalah tampilan atau bentuk wajahnya. Kemudian ini tampilan bentuk wajahnya bisa kita ubah sesuai yang kita inginkan. Misalnya bentuknya mau yang
seperti ini atau yang seperti ini, itu juga bisa ya kita atur. Nah, ini juga ada tersedia warnanya ya. Nah, misalnya yang ini. Kemudian ini juga tersedia bentuk atau style rambutnya. Nah, kita misalkan yang ini. Kemudian ini jika laki-laki ya, bentuk kumis. Nah, di sini ada pilihan bola mata, warna bola mata, kemudian alisnya, dan yang lainnya. Oke, ini berikutnya ini ada kacamata, ada pakaiannya, kemudian ada celana, nah ini ya, sudah tersedia. Nah, kita klik bajunya. Kita sesuaikan ya lokasi atau tempat dia berada. Dikarenakan ini sekolah, maka kita pilih yang pakaian sekolah. Nah, ini ya. Di sini ada tersedia pakaian sekolah. Oke, berikutnya untuk celana ini. Nah, mau pakai celana atau pakai rok juga bisa. Kemudian juga kita bisa atur warnanya ya. Oke, ini berikutnya yaitu sepatu. Nah, ini sepatunya sudah sesuai. Nah, ini ya namanya Sarah. Kemudian di sini kita lihat ada scene-nya, kemudian ada aktor atau karakternya, dan ada gerakannya atau posisinya. Lanjut di sini kita pilih ada with extras atau no extras. Di sini saya pilih yang with extras. Berikutnya membuat dialog dan gerakan karakter. Nah, untuk membuat dialog kita cukup mengklik tombol dialog nih ya. Kemudian kita langsung mengetikkan dialognya. Tetapi teman-teman perlu diingat kalau untuk mengetikkan dialog itu harus berbahasa Inggris ya, karena di sini belum tersedia berbahasa Indonesianya. Kemudian kita pilih aktornya atau karakternya. Di sini ada Sarah dan Teresa. Nah, misalkan saya pilih yang Teresa. Kemudian bagaimana supaya pelafalan dari karakternya itu bisa berbahasa Indonesia, kita bisa merecord langsung ya dengan mengklik tombol record. Di sini ada 3 pilihan, yaitu play, tombol play, ini untuk memutar suara atau record atau rekaman. Kemudian ini mengklik, ini akan merekam langsung. Dan yang terakhir, ini jika rekaman sudah selesai. Atau kita juga bisa mengklik import voice file, artinya kita bisa memasukkan file rekaman yang sudah kita buat sebelumnya dari laptop atau PC. Jadi kita tinggal masukkan nama rekamannya atau nama filenya, kemudian klik open. Nah, di sini saya contohkan untuk merekam langsung ya. Sarah, apakah semalam kita ada PR? Nah, untuk memainkannya kita bisa klik yang tombol sebelah kiri warna hijau. Sarah, apakah semalam kita ada PR? Nah, jika sudah selesai kita langsung mengklik centang. Oke, berikutnya misalkan kita buat dialog lagi yaitu si Sarahnya. Nah, ini sama ya langkahnya. Iya Bu, ada mengenai soal cerita tentang rumus, keliling, dan luas persegi Bu. Iya Bu, ada mengenai soal cerita tentang rumus, keliling, dan luas persegi Bu. Oke, jika rekaman ini ada terjadi kesalahan atau kita ingin mengulangi rekaman lagi,
kita klik centang, kemudian di sini kita klik titik 3, baru kita klik tombol silang. Nah, untuk melanjutkannya sama ya, seperti tadi. Kita pilih karakternya, kemudian kita record. Iya, ada Bu, 5 soal cerita mengenai luas dan keliling persegi, Bu. Oke. Nah, bagaimana untuk menambahkan gerakan karakternya? Kita bisa mengklik ini di samping nama dari karakternya. Kemudian di sini ada karakternya ya, pilihannya. Nah, seperti ini. Ini atau yang ini dan masih banyak lainnya. Ini bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Begitu juga yang si karakter Saranya. Nah, setelah selesai kita membuat dialog atau membuat gerakannya, ini bisa kita atur ya. Misalkan dialognya kita buat di bawah, berarti kita klik tombol panah ke bawah. Nah, misalkan yang Teresa juga. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk menghapusnya, klik tanda silang. Untuk menaikkannya, klik tanda panah ke atas, sedangkan untuk menurunkan bagian atau scene-nya, klik tombol tanda ke bawah. Selanjutnya adalah memasukkan suara pada protagon. Caranya yaitu dengan mengklik tombol lonceng atau suara. Nah, ini ya. Nah, ini kita klik, kemudian di sini sudah terlihat ya sounds. Nah, ini kita klik. Lalu di sini ada dua pilihan, yang pertama kita bisa mengimport sounds, artinya suara yang ingin kita masukkan dari laptop atau PC kita bisa kita import dari filenya ya. Nah, seperti ini. Misalnya sudah tersedia suara yang ingin kita masukkan, berarti tinggal mencari file namanya, kemudian klik open. Sedangkan yang ini dan seterusnya itu adalah suara yang tersedia pada protagonnya sendiri. Nah, ini ada banyak, kita bisa memilih sesuai yang kita inginkan. Oke, sedangkan untuk menambahkan musik, kita mengklik simbol musik. Nah, ini sama ya, sama seperti menambahkan suara. Di sini juga kita bisa mengimport musik yang ada di PC atau laptop kita. Kemudian juga bisa memilih musik yang sudah disediakan pada protagonnya sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah mencontohkan cara membuat gerakan karakternya. Sekarang kita akan membuat gerakan animasi. Untuk melakukan gerakan animasi sama, yaitu seperti kita membuat animasi dialog. Nah, untuk membuat gerakan animasinya, kita klik tombol tanda kilat. Oke, nah maka kita bisa langsung memilih banyak gerakan yang sudah disediakan oleh protagon ini. Nah, kita pilih misalnya ini karakter atau aktornya, kemudian di sini gerakan animasinya. Nah, ini ya. Nah, misalnya ini. Misalnya ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di scene gambar ini kita juga bisa memasukkan tulisan ya. Caranya dengan mengklik simbol atau tanda A. Nah, kita bisa langsung memasukkan atau mengetikkan teks atau tulisan yang akan kita buat. Kemudian di sini ada pengaturannya, center, left, atau right, tengah, kiri, kanan. Kemudian di sini juga ada pilihan dari karakternya. Misalnya female or male dan masih banyak lainnya. Nah, seperti itu ya, kita bisa langsung mengetikkan tulisannya. Simulasi penggunaan media pembelajaran matematika berbasis protagon pada topik bahasan yang ditentukan di depan kelas. Nah, ini saya contohkan materi luas dan keliling persegi panjang.
Ini sudah saya buat ya contoh animasi pada Plotagon mengenai pembelajaran di kelas, materi luas dan keliling persegi panjang. Kemudian kita putar ya. Oke, anak-anak sekalian, sebelumnya kita sudah membahas mengenai luas dan keliling pada persegi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai luas dan keliling pada persegi panjang. Oke, siapa yang tahu apa itu persegi panjang? Saya tahu, Bu. Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Ya, kamu benar, Sarah. Jadi, persegi panjang itu adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki dua pasang busu atau sisi yang sejajar dan sama panjang, serta memiliki 4 sudut berbentuk siku-siku atau 90 derajat. Persegi panjang juga memiliki garis diagonal yang sama panjang. Oke, sudah mengerti ya, Sarah? Kemudian, menurut kalian apa ya ciri-ciri dari atau sifat dari persegi panjang? Nah, seperti yang Ibu sudah katakan tadi bahwa sifat-sifat dari persegi panjang itu yang pertama, persegi panjang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, kemudian mempunyai 4 buah sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat, dan mempunyai dua garis diagonal yang sama panjang. Begitu, Bu. Ya, benar sekali, Sarah. Berikutnya, apa sih menurut Sarah benda-benda yang ada di sekitar kelas kita ini yang berbentuk persegi panjang? Benda-benda di sekitar kita yang berbentuk persegi panjang itu ada meja misalnya, kemudian ada papan tulis, pintu, kemudian ada buku, dan yang lainnya, Bu. Oke, jadi ada banyak sekali ya benda-benda di sekitar kita yang berbentuk persegi panjang. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai rumus persegi panjang. Untuk rumus luas persegi panjang adalah luas sama dengan P dikali L, di mana P-nya adalah panjang dan L-nya adalah lebar. Sedangkan rumus keliling persegi panjang itu adalah keliling sama dengan P ditambah L ditambah P tambah L, atau keliling sama dengan 2P ditambah 2L, atau keliling sama dengan 2 buka kurung P ditambah L. Ya, jika kita mencari keliling persegi panjang berarti kita mencari jumlah panjang dari dua garis P dan L. Oke, begitu ya anak-anak. Oke, Ibu akan memberikan soal kepada kalian, jadi mohon untuk menuliskan soalnya di buku masing-masing ya. Dan jika sudah menemukan jawabannya, kalian bisa maju ke depan untuk menuliskan di papan tulis. Nah, soalnya adalah Ibu membeli sebuah handphone baru berbentuk persegi panjang. Handphone tersebut memiliki panjang dan lebar, yaitu 10 cm dan 6 cm. Hitunglah luas dari handphone berbentuk persegi panjang tersebut. Oke, itu soal yang pertama. Jadi kalian cari dulu caranya atau langkah-langkah penyelesaiannya, dan bagi yang sudah tahu jawabannya bisa langsung ke depan ya. Sarah tahu jawabannya, Bu? Baik, Sarah, silahkan maju ke depan ya. Baik, Bu. Wah, bagus sekali, Sarah. Jawabannya sudah benar semua. Terima kasih ya. Keren, sudah pintar. Oke, seperti itu ya teman-teman contoh singkat animasi menggunakan Plotagon.